Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Pemahaman nilai Pancasila sebagai pedoman hidup di kalangan generasi muda tidak boleh luntur. Hal itu ditegaskan oleh Rektor UB, Profesor Widodo, pada acara peringatan Bulan Pancasila di UB. Untuk itu, Universitas Brawijaya menyambut baik kegiatan Bulan Pancasila sebagai upaya menanamkan nilai Pancasila kepada generasi muda. Widodo yakin dengan kegiatan yang berlangsung secara masif, generasi muda dapat memiliki dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda merupakan sosok yang akan menggantikan tongkat estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Untuk itu, mereka harus memiliki dan memahami nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman nilai Pancasila kepada generasi muda menjadi salah satu upaya Universitas Brawijaya kepada generasi muda. Melalui penanaman nilai Pancasila diharapkan generasi muda mampu tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus yang bertindak dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Universitas Brawijaya tentu sangat senang mengapresiasi kegiatan dari bidang kemahasiswaan untuk menyambut hari lahir Pancasila dalam bulan Pancasila ini. Dan kita juga mengundang sebenarnya beberapa tokoh, khususnya adalah dari BPIP ya, untuk bisa memberikan pembekalan kepada young generation kita. Kita nggak kepengen generasi muda ini kemudian pemahamannya, filosofinya, tata hidupnya luntur sebagai budaya Indonesia. Karena banyak sekali budaya-budaya asing yang menggerus masuk di era digital itu kan mudah sekali masuk. Nah, ini salah satu PR kita adalah tetap menyuarakan dan juga memberikan climate ya, culture, kondisi agar young generation mahasiswa kita juga masih memahami, bertindak, bersikap tentang Pancasila itu. Rektor UB Profesor Widodo berharap agar mahasiswa menjadi agen untuk mengenalkan Pancasila ke dunia luar. Menurut Widodo, mahasiswa saat ini memiliki kesempatan untuk menjadi diaspora sehingga akan bertemu dengan banyak pihak dari berbagai negara. Untuk itu mereka dapat ikut mengenalkan Pancasila sebagai nilai universal kepada masyarakat dunia lain. Pancasila diyakini memiliki nilai-nilai universal seperti kemanusiaan, keadilan, dan musyawarah. Mahasiswa saat ini berpotensi menjadi diaspora di berbagai negara melalui berbagai program pertukaran mahasiswa dan magang internasional. Mahasiswa UB dapat bertemu dengan masyarakat dari berbagai dunia. Hal ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengenalkan nilai Pancasila sebagai falsafah hidup dan nilai yang berlaku secara global. Nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila memiliki nilai global yang dapat dijadikan pedoman karena selaras dengan berbagai nilai universal seperti kemanusiaan, keadilan sosial, dan musyawarah. Dan kita berharap yang generasi ini menjadi agent bagi Indonesia untuk menjual dalam tanda kutip ya, untuk mengenalkan Pancasila kepada masyarakat internasional. Dengan demikian maka Pancasila ini akan menjadi salah satu pilar untuk perubahan dan perkembangan peradaban global. Kira-kira begitu intinya. Dari serangkaian kegiatan, nilai apa dalam Pancasila yang paling pengen dikuatkan? Ya kita semua ya, tetapi bahwa bagaimana bahwa Pancasila ini harusnya menjadi cara pandang hidup kita, menjadi pilar utama dalam membangun peradaban Indonesia dan global.
Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan UB, Dr. Setiawan Nuria Sakti menepis anggapan bahwa saat ini kehidupan mahasiswa di UB tidak solid dan kompak. Menurutnya, kondisi kegiatan kemahasiswaan saat ini dalam kondisi kompak yang terbukti dalam keterlibatan mahasiswa dalam peringatan Bulan Pancasila. Menurut Setiawan, dirinya selalu membuka komunikasi dengan seluruh mahasiswa untuk berdialog dan berdiskusi mengenai berbagai hal untuk memajukan kegiatan mahasiswa di Universitas Brawijaya. Dugaan adanya hubungan yang tidak harmonis antara Wakil Rektor UB Bidang Kemahasiswaan dengan pengurus lembaga mahasiswa ditepis oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UB. Dugaan tersebut muncul dari adanya pemberitaan mengenai pembekuan kegiatan eksekutif mahasiswa. Menurut Setiawan, dirinya selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan seluruh lembaga mahasiswa dalam rangka membangun kemajuan berbagai program kegiatan mahasiswa. Setiawan mengaku saat ini kegiatan mahasiswa berjalan seperti biasa sesuai dengan agenda bidang kemahasiswaan UB. Ya lancar ini semua apa ada unit tantri, ada macam-macam kerawitan tari segala macam semua kompak. Nah, kita mahasiswa kompak ya Pak Koto ya. Kompak. Ada keinginan Lancar. ketemu langsung atau Ketemu dengan siapa? Ini saya sudah ketemu dengan banyak orang. Jadi dia meminta dialog langsung. Saya itu kan semua bisa ketemu sama saya kapanpun ya. Saya itu kan bidang kemahasiswaan ya menangani, jadi ya harus terbuka terhadap harus siap menerima semua mahasiswa yang ingin ketemu dengan saya ya. S1, S2, S3 mau ketemu saya silahkan. Yang ada di kelas Jakarta pun, kelas Kediri mau ketemu saya silahkan. Universitas Brawijaya melalui bidang kemahasiswaan Senanias membuka pintu dialog untuk memecahkan berbagai persoalan. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan UB, Dr. Setiawan Nuria Sakti, menanggapi isu adanya pembekuan program mahasiswa. Menurut Setiawan, dirinya selalu terbuka dengan seluruh mahasiswa dan membangun ruang-ruang komunikasi dan dialog untuk membahas berbagai persoalan yang ada. Dugaan pembekuan program kegiatan eksekutif mahasiswa ditepis oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UB. Menurutnya tidak ada pembekuan kegiatan kemahasiswaan di UB. Setiawan mengaku selalu terbuka untuk berdialog dengan mahasiswa dari seluruh fakultas yang ada. Saat ini pihaknya selalu membangun komunikasi dan membuka ruang jika terjadi persoalan di lembaga mahasiswa. Setiawan berharap agar persoalan yang ada dapat diselesaikan dengan duduk bersama antara semua pihak. Ya macam-macam, saya banyak kritikan macam-macam dari siapapun boleh mengkritik saya silahkan ya. Silahkan. Ya banyak macam-macam ya mahasiswa ketemu saya, Pak kami perlu ini, Pak itu kok kurang, ini kok kurang dan sebagainya. Boleh ya, terus kita perbaiki secara bersama-sama. Pak, berarti gitu ya. pembekuan administratif sama keuangan itu ada atau enggak sih Pak? Pembekuan itu hanya ada di kulkas. Jadi kita memasukkan air ke dalam kulkas, beku ya, pembekuan ini hanya ada di dalam kulkas. Fakultas Kedokteran Hewan UB mendukung pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang aman dan sehat. Menurut Dekan FKH UB, Diah Ayu Oktaviani, pihaknya menggelar webinar mengenai pelaksanaan kurban yang aman dan sehat bersama dengan berbagai pakar dengan harapan dapat diikuti oleh berbagai kalangan terutama panitia kurban. Dia berharap dengan kontribusi ini masyarakat semakin paham dengan tata cara pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang aman dan sehat sehingga masyarakat terhindar dari berbagai penyakit. Fakultas Kedokteran Hewan UB menggelar webinar hingga 2 kali untuk ikut melakukan edukasi dan sosialisasi terkait dengan tata laksana penyembelihan hewan kurban yang aman dan sehat. Webinar ini mengundang narasumber dari berbagai kalangan, mulai perguruan tinggi, asosiasi dokter, majelis ulama, dan lainnya, dengan harapan agar materi webinar lebih komprehensif. FKH UB senantiasa berkontribusi dalam masa Hari Raya Idul Adha dengan harapan agar masyarakat dapat melaksanakan tata cara penyembelihan hewan kurban yang aman dan sehat. Dan dapat diikuti oleh semua panitia kurban maupun para pengurus DKM se-Indonesia dengan harapan bahwa tentu ini adalah kewajiban kami selaku profesi dokter hewan untuk dapat
memberikan pemahaman serta edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan bagaimana penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban sampai dengan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal sehingga akan dapat diterima kepada masyarakat dan meminimalisir untuk resiko penularan penyakit yang dapat ditularkan melalui hewan. Sehingga pada kesempatan ini saya rasa merupakan suatu momentum yang sangat baik sekali bagi kita semua untuk dapat meningkatkan pemahaman kita berkaitan dengan pemeriksaan penyembelihan hewan kurban sesuai dengan syariah Islam, kemudian juga pemeriksaan antemortem, postmortem, pemeriksaan kesehatan hewan dan daging kurban, serta penanganan hygiene dan sanitasi di lokasi penyembelihan hewan kurban. Kementerian Pertanian mendorong agar pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dapat berjalan dengan aman, sehat, dan halal. Dalam pelaksanaan tersebut, Kementerian Pertanian sudah memberikan surat edaran mengenai tata cara pelaksanaan Idul Adha bersama dengan instansi lain seperti Majelis Ulama Indonesia. Koordinator Zonasi Kesamfet Kementerian Pertanian Cahyani Widyastuti menjelaskan pihaknya menggandeng berbagai pihak termasuk Fakultas Kedokteran Hewan UB untuk melakukan edukasi dan sosialisasi ke berbagai lapisan masyarakat untuk pelaksanaan kurban yang aman, sehat, dan halal. Kementerian Pertanian aktif melakukan upaya edukasi dan sosialisasi agar pelaksanaan penyembelihan hewan kurban pada tahun ini dapat berjalan aman, sehat, dan halal. Berbagai langkah sudah dilakukan mulai dengan memberikan surat edaran kepada semua dinas pertanian peternakan di seluruh Indonesia hingga mengagendakan berbagai pihak untuk melakukan edukasi dan sosialisasi. Kementerian berharap pelaksanaan Idul Adha tahun ini dapat berjalan lancar sehingga masyarakat mendapatkan daging kurban yang aman, sehat, dan halal. Ini merupakan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman DKM sebagai pelaksana kegiatan kurban di Indonesia. Bapak, Ibu yang kami muliakan, sebagaimana kita ketahui bersama, penyembelihan hewan korban ini merupakan salah satu rangkaian ibadah yang dilaksanakan pada Hari Raya Idul Adha, yang dilaksanakan setelah sholat Idul Adha hingga hari Tasyrik, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan tahun ini Idul Adha insya Allah akan jatuh pada tanggal 29 Juni tahun 2023. Dan seluruh proses pemotongan hewan korban tidak boleh dilakukan sembarangan, dimulai dari persiapan pemilihan hewan, kemudian persiapan penyembelihan hewan korban, sampai proses penyediaan daging harus dilakukan dengan cara yang benar, sehingga daging hasil sembelihan akan aman, sehat, utuh, dan halal, serta ada mengikuti aspek thayyib. Hobi memasak, Patricia Tanumiharja menginspirasi dirinya untuk menulis buku resep kuliner Indonesia di Amerika Serikat. Buku ini bertujuan untuk mengenalkan berbagai masakan Indonesia dan Asia yang dapat dipraktekkan oleh warga Amerika. Nama saya Patricia Tanumiharja dan saya nulis buku masak dan buku anak-anak. Dan di akhir pekan ini, Pat, demikian ia biasa disapa, mempromosikan buku terbarunya, Ramen for Everyone, di East City Bookshop, Washington, D.C. I love children, I love to read, I love to write, so why not write for children? Ramen is a very how would you say? It's a universal food. It's noodles, but the story is basically about the relationship between a boy and his father. And I really wanted to write a story about a boy and his father cooking in the kitchen because you don't always see
dads cooking in the kitchen. The story has very many different messages in it. It's about, being creative and coming up with your own ideas. It's also about not giving up. Bagi orang tua seperti Bartlett Russell yang membawa kedua putrinya untuk bertemu langsung dengan penulis buku Ramen for Everyone, tema ini sangat sesuai. Food brings people together and families together in a lot of great ways. So I think children's books about food and about families coming together over food are wonderful. Pat yang lahir di Indonesia dan besar di Singapura juga telah menulis 4 buku bertema kuliner. So I decided that I wanted to write. I had a computer, I had internet connection, and I had friends who were editors of magazines in Singapore. So, I pitched them stories about travel. And so that's how I started freelance writing. Awalnya menulis mengenai travel, budaya, imigran, dan gaya hidup. Pat yang memang senang memasak sejak kecil memutuskan untuk fokus pada kuliner. Buku pertamanya yang terbit tahun 2009 berjudul The Asian Grandmother's Cookbook. Buku ini berisi resep makanan tradisional Asia yang diuji coba Pat dari hasil wawancara dengan sejumlah narasumber serta kisah-kisah di balik setiap resep. Food is so much a part of my life. I really love how food, history, and culture come together, and I thought that would be the perfect cookbook for me to write. So I managed to cook with, several dozen people from across all the Asian cultures in the US. So I think maybe about 16 different Asian cultures are represented. Buku lainnya adalah Farm to Table Asian Secret, Instant Pot Asian Pressure Cooker Meals, dan Asian Pickles at Home. Satu cita-cita Pat adalah menulis buku memasak makanan Indonesia karena tidak banyak buku ini dalam bahasa Inggris. Didukung keinginannya untuk terhubung kembali dengan Indonesia. I'm beginning to realize how important it is to be connected to your roots because it's what grounds you. It makes you who you are. And it doesn't matter that I didn't grow up in Indonesia. I grew up in Singapore and I've lived in the US for so long, but I feel that I can pull all the different aspects from every culture that I've experienced to make me who I am. Pat yang belajar memasak dari ibunya akan merilis buku yang disusun dari kumpulan resep masakan yang ditulis tangan ibunya. Also because in a way it's a tribute to my mom. So it's not just any Indonesian cookbook, it's an Indonesian cookbook filled with family recipes. It's my Indonesian cookbook. My family's Indonesian cookbook. Dari Springfield, Virginia, Aryatna Budianto, Nia Iman Santoso, VOA. Membaca notasi musik secara inklusif kini dapat dilakukan sehingga semua warga dapat menikmati dan belajar musik. Seperti dilakukan musisi asal Bantul, J. Afrisando, yang mengenalkan alat musik inklusif di Amerika. Dalam lokakarya Embodied Music Club, Festival Sound Scene di Museum Hirshhorn, Washington DC awal Juni lalu, pengunjung bisa ikut membaca notasi gambar timbul di tangan mereka. So here are some graphic scores. Lewat sentuhan jari, mereka menginterpretasikan sendiri bagaimana notasi itu berbunyi. Saya belajar dari banyak teman-teman tuli itu dan juga teman-teman yang pendengarnya juga beragam ya. Itu bahwa musik itu juga tidak hanya berbentuk sesuatu yang bisa didengar dari kuping, tapi juga didengarin lewat mata misalnya. Jadi visual listening gitu, didengarkan lewat perabaan gitu, dalam bentuk sentuh gitu, dalam bentuk getaran yang kita tangkap lewat tubuh kita, lewat kulit kita gitu. Salah satu fokus penelitiannya adalah aural diversity, alias keragaman aural. Intinya bahwa kita semua mendengarkan dengan cara berbeda-beda karena kondisi pendengaran kita semua berbeda gitu. Ada yang normal dalam tanda kutip gitu. Terus ada juga teman-teman tuli, hard of hearing atau kesulitan dalam pendengaran. Terus ada pengguna cochlear implant, pengguna hearing aids atau alat bantu dengar. Dengan memahami bahwa setiap orang mendengar dengan cara dan kondisi yang berbeda, Jay berharap rasa empati terhadap sesama semakin terpupuk, agar orang-orang dengan beragam kondisi pendengaran bisa saling berinteraksi dan berbagi ruang yang lebih inklusif. Festival Sound Scene salah satu ruang tersebut. For us, it's super important to create an event that's accessible
if you can hear, if you can't hear, if you can see, you can't see, if you have different sensory and neurological variation, that you can come to an event like this and find something that resonates for you, that's meaningful for you. Tak hanya itu, Jay juga merangkul orang dengan kondisi penglihatan beragam. Pengunjung bisa mendengarkan rekaman suara dengan headphone sambil membaca caption secara visual maupun dengan huruf Braille. I definitely love to see more accessibility, and I think Jay is a pioneer in what he's doing and how accessible he's making it. And I've been all over the sound scene today, and I've heard that this exhibit is their favorite. Workshop that we just did just gives you many different ways of making sound with different people in different ways, and it's very cool. Seniman tunanetra yang terlibat dalam proses kreatif Embodied Music Lab mengapresiasi upaya Jay dalam menciptakan notasi gambar yang aksesibel dan inklusif. I feel like it's certainly a way of getting people to get interested in performing with these sort of tactile scores, especially in this sort of introduction, which is friendly and fun and not overwhelming like some big, complicated music score. Jay, yang mengawali karir sebagai komposer dan menekuni musik jazz, mengantongi gelar postdoktoral dari University of Minnesota Twin Cities dalam bidang komposisi musik. Jay sudah meraih beberapa penghargaan, termasuk Minnesota Emerging Composer Award. Dari Washington DC, Bani Rahayu, Rifan Dwiastono, VOA. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.